Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ghafir wal muallim wal muta'allim wa walidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul dengan Al-Fatihah ini, semoga segala maksud, tujuan dan cita-cita Allah wujudkan di waktu yang tepat. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahi rezeki kita, dan Allah jadikan diri kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Allah istiqomahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta dengan tawasul ini, semoga kedua orang tua kita yang ada di rumah Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan kehidupannya, dan Allah jaga dari mara bahaya, dan Allah mudahkan rezekinya yang berkah dan yang halal. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Al-Fatihah ini khusus bagi orang-orang yang telah berjasa untuk pembangunan Pondok Pesantren Nur Ilmi, baik dari harta, tenaga, pikiran. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah wafat Allah jadikan kuburannya ardhah min riyadil jannah, dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan semoga kita termasuk golongan hamba Allah yang istiqomah berada di jalan Allah, dan Allah tetapkan keimanan ketakwaan kita kepadanya. Ala hadiniya wa quniyatin salihah ila hadati sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin wal hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin banyak di antara kita bertanya, kenapa setiap kita selesai berdoa itu pasti diakhiri dengan membaca suratul Fatihah. Ini kita harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi ada ilmunya, dan harus tahu kenapa setiap selesai membaca doa kita membaca suratul Fatihah. Kalau kita lihat secara tekstualnya atau secara teksnya, Al-Fatihah ini mengajarkan kita bahwa
kita itu adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan apapun kecuali datangnya dari Allah. Dan kita tidak tahu doa mana yang nanti Allah akan kabulkan dan Allah akan wujudkan. Maka dengan suratul Fatihah ini secara tidak langsung kita menyerahkan segala apapun tujuan dan maksud sekaligus cita-cita kita kepada Allah. Maka ada kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah hamba meminta dan menyembah. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin membutuhkan pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Nah itu. Maka banyak ulama-ulama kita yang mesepakati bahwa setelah berdoa, baca Al-Fatihah sebagai penguat daripada apa yang telah kita minta kepada Allah. Masalah tentang dikabulkan atau masalah nanti kapan waktunya doa itu akan terwujud, itu urusan Allah. Kan tadi kita udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Begitu. Ya, maka setiap doa itu selesai doa baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tapi kita nggak membahas tentang itu. Di sini kita akan membahas ada 3 perkara yang disembunyikan oleh Allah. Ada 3 perkara yang disembunyikan oleh Allah. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan dari Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Referensinya para masyayikh dan para alimil ulama terkait fatwa-fatwa atau perjalanan kehidupan. Yang pertama yang disembunyikan oleh Allah, Allah menyembunyikan keridhoannya terhadap hambanya. Allah menyembunyikan keridhoannya terhadap hambanya. Sehingga jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, sehingga jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu yang kecil itu bisa jadi diterima oleh Allah. Karena kita tidak tahu bisa jadi yang kecil itu yang diterima oleh Allah. Jadi Allah itu menyembunyikan keridhoannya terhadap seorang hamba. Nanti kita bahas. Nah, kita runutkan dulu poin-poin. Poin yang kedua, Allah menyembunyikan kemarahannya. Allah menyembunyikan kemarahannya. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Maka jangan meremehkan dosa sekecil apapun.
Karena kita tidak tahu dosa apakah yang membuat Allah marah atau murka kepada kita. Karena kita tidak tahu dosa kecil manakah yang membuat Allah marah dan murka kepada kita. Dan yang terakhir, yang disembunyikan oleh Allah adalah wali Allah. Tanda kurung kekasih Allah, tutup kurung. Ketiga, Allah menyembunyikan wali Allah, tanda kurung kekasih Allah, tutup kurung. Maka jangan meremehkan siapapun. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang kita remehkan adalah wali Allah. Baik, kita bahas satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya terhadap hambanya. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu perbuatan baik manakah yang membuat Allah ridho terhadap diri kita. Karena ada perbuatan besar namun tidak diterima. Ada perbuatan baik yang besar skalanya namun tidak diterima. Dan anehnya ada perbuatan yang kecil sekali, remeh temeh. Mungkin di anggapan kita ini hal yang kecil. Namun dengan hal yang kecil tersebut justru diterima oleh Allah. Ketika sudah diterima oleh Allah, Allah ridho terhadap hamba tersebut. Karena apa? Karena niatnya sudah untuk Allah. Walaupun perbuatan kita besar amal solehnya, kalau bukan karena Allah mah susah. Jatuhnya mah sia-sia. Karena gitu, hatinya teh masih pengen dipuji sama manusia, hatinya pengen diagung-agungkan sama manusia, hatinya ingin dibangga-banggakan oleh manusia. Ulah. Jangan kayak gitu. Memang kalau untuk tingkatan kita mah sepertinya berat gitu ya. Melakukan sesuatu yang besar pengen dilihat. Kalau yang sudah kerja pengen dilihat caper sama atasannya, sama bosnya. Mungkin kalau misalnya yang lagi di luar mah caper sama orang lain, pengen dikata dia mah baik. Hatinya gitu, saya ngelakuin ini pengen dapat pujian dari orang. Ketika niat kita untuk melakukan seperti itu, perbuatan besar tiba-tiba hancur seketika dan hilang. Karena niatnya masih ingin mendapatkan kemuliaan dari manusia. Ingat, perlu kita ingat. Nanti setelah kita lulus ataupun sekarang kita masih menjadi seorang pelajar, dan nanti setelah teman-teman lulus apapun profesinya, yang perlu kalian tanami, yang perlu kita ingat dan kuat-kuat tanamkan di hati, bahwa kita ini adalah karyawannya Allah. Karyawannya Allah. Kalau udah jadi karyawannya Allah, yang gaji kita berarti siapa? Allah. Bos kita berarti siapa? Udah bukan manusia lagi. Manusia mah cuma perantara. Hakikatnya, ingat bahasa tentang hakikat. Nyatanya, aslinya, sesungguhnya, itu kalau misalnya kita udah bicara hakikat, sesungguhnya yang memberikan rezeki terhadap diri kita adalah Allah.
Karena kita bekerja di tempat tersebut, mengeluarkan tenaga dan pikiran, maka dapat tuh apresiasi dari bos kita, dapat gaji tiap bulan. Namun jangan bersedih hati kalau misalnya kita menjadi karyawannya Allah, tingkatannya jauh lebih besar dan berkali-kali lipat. Kalau udah jadi karyawannya Allah, bagaimana caranya agar menjadi karyawan Allah? Tadi kembali lagi, niat dipasangkan bahwa apapun yang kita lakukan semua karena Allah. Semua karena Allah. Nah kalau misalnya sudah karena Allah, itu ciri-ciri hati bersih. Oh enak kalau udah punya hati bersih, niatnya mah gak mau lagi sama manusia. Apa sih kalau manusia mau TPHP doang? Benar gak? Manusia pemberian harapan palsu, manusia. Namun kalau Allah pernah gak PHP? Enggak, Allah mah gak pernah PHP. Ustaz, kok ada doa saya yang sampai detik ini belum dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi yang belum dikabulkan itu Allah sedang mempersiapkan yang luar biasa. Jadi impersonnya nanti pas lagi dapat, wah takjub, wah ya Allah, selama ini doa yang hamba tunggu-tunggu ternyata kata Allah waktunya belum tepat. Pas dikabulkan itu waktunya sudah tepat. Gitu. Enak, makanya kalau udah jadi karyawannya Allah, kita niatnya udah ke Allah aja. Ngaji, wes ke Allah. Ya, walaupun ngantuk-ngantukan ngaji biasa. Nggak usah. Ngaji kalau ngantuk-ngantukan gimana? Biasa, karena nikmat. Coba kalau selama liburan di rumah tuh, jarang banget kayaknya tidur seperti di pondok, bener gak? Iya, apa-apa dikit-dikit tidur, bener? Tapi kalau di rumah kuat. Nah, maka teman-teman semua, ya, ayo kita niatkan apapun yang kita lakukan itu karena Allah. Beda kalau kita jadi karyawannya Allah. Bedanya begini. Kalau kita takut sama sesuatu, otomatis kita menjauhinya, betul nggak? Takut nggak teman-teman sama setan? Jujur, takut sama setan. Wah, ada yang ngomong nggak takut. Kalau udah ditongolin ya, ditampakin, kabur terbirit-birit pasti kan. Jangankan ditampakin, dengar suaranya aja udah langsung panik. Nah itu kan tanda kita takut kepada sesuatu. Kalau kita takut kepada sesuatu, pasti kita akan menjauhinya, supaya tidak kelihatan, supaya tidak bertemu, jauh dari orang atau jauh pada sesuatu yang kita takuti, menjauhi. Namun lain halnya dengan Allah. Semakin kita takut dengan Allah, maka kita harus semakin dekat dengan Allah. Diulang sekali lagi, semakin kita takut dengan Allah, justru kita harus semakin dekat dengan Allah. Jika kita sudah dekat dengan Allah, maka nanti keridhaan Allah lah yang akan menghiasi diri kita. Ketika Allah sudah ridho terhadap hambanya, apa yang terjadi? Pahala-pahala yang akan mengalir deras untuk diri kita. Tuh. Coba pahala, pernah ngeliat pahala enggak? Pernah ngeliat pahala? Tapi kalau di Shopee ada ya pahala, ada yang jual pahala tuh. Shopee ada yang jual pahala itu. Coba kalau misalnya teman-teman iseng buka Shopee itu, pahala, jual beli pahala ada, tapi nggak kelihatan. Di situ aja Shopee kasih tahu bahwa pahala itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Maka Allah pun tidak menampakkan pahala. Wah, kalau misalnya pahala ditampakkan oleh Allah mah enak ya, enak. Gampangnya begini, ya. Pas pahala kita besar seperti gunung salak tuh, besar ya, pahala kita kalau misalnya ditampakkan oleh Allah, wah udah kita lalai ibadahnya, udah kita ngerjain dosa, ngerjain maksiat. Iya, namun nanti pas pahala itu dikit demi sedikit surut, mengecil, barulah kita buru-buru bergegas.
untuk bertaubat, mengajak ke amal kebaikan, amal soleh yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Itu kalau misal pahala ditampakkan oleh Allah. Jadi yang benar itu adalah mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan oleh manusia. Sering nggak kalau misalnya kita disakitin sama manusia? Sering nggak? Sering. Disakitin sama manusia, diberikan harapan palsu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Manusia. Namun kalau misalnya hati kita untuk Allah mah ya udahlah, mau manusia mau ngasih tahu, mau manusia mau gak ngasih tahu, mau manusia peduli atau tidak peduli. Tuh para nabi itu begitu tuh konsepnya tuh, kehidupannya mentok udah ke Allah. Kayak Nabi Ayub alaihissalam itu kan dapat cobaan begitu berat, penyakit kulit. Pada saat itu tidak seperti sekarang teknologi berkembang pesat. Dan mungkin bisa jadi penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam di zaman ini belum ada obatnya. Namun Nabi Ayub ya udah mentok ke Allah. Satu persatu dihilangkan oleh Allah. Anaknya dihilangkan oleh Allah, istrinya mulai dijauhkan oleh Allah, hartanya dicabut oleh Allah, kemudian masyarakat mengusirnya. Nabi Ayub sendirian jalan di tengah-tengah hutan, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah hamba menghina, ya Allah saya mah tidak memiliki kekuatan kecuali hanya datangnya dari Engkau ya Allah. Datang persepsi seperti itu, pernyataan disampaikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Allah? Hentakkanlah kakimu di atas muka bumi. Ketika dihentakkan oleh Nabi Ayub, pancarlah daripada air. Setelah itu Allah menyampaikan, mandi dan minumlah air tersebut. Subhanallah, karena sudah mentok ke Allah, hanya pertolongan diminta kepada Allah. Tadi perkara yang begitu besar sulitnya, permasalahan yang mungkin problem solvingnya harus dengan ikhtiar yang luar biasa. Namun karena sudah mentoknya ke Allah, mintanya ke Allah, gampang banget. Cuman dikasih air, sembuh seketika itu. Bertambah keimanannya kepada Allah, bahkan 2 kali lipat, berlipat-lipat hartanya, dan didatangkan kembali istrinya. Begitu pula dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam karena berserah diri kepada Allah, coba bayangkan suami istri dipisahkan, yang satu di ujung timur, yang satu di ujung barat. Sama-sama di ujung. Sama-sama di ujung. Namun luar biasanya, ya, luar biasanya Nabi Adam turun dari surga ke bumi malah jadi nabi. Karena tadi mengungkapkan, saya hina ya Allah, maafkan kehilafan dan kesalahan yang saya lakukan. Maka ketika mengakui daripada kesalahannya dan dosanya, walaupun ketimbang cuman makan buah khuldi, ya, ketimbang cuman makan buah khuldi doang, minta ampun kepada Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ngaku. Itu Nabi Ayub, Nabi Adam alaihissalam ngaku di saat melakukan kesalahan. Begitu. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebelum kita minta udah ditunggu mau apa.
Enak kita mah ditunggu mau apa. Tenang hambaku, kalau kamu melampaui batas, dosa-dosa banyak, aku ampuni pasti. Tuh sayangnya Allah ke kita tuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika kita udah banyak dosa, jauh dari Allah, ya jauh dari Allah. Tapi ketika pengen kembali kepada Allah, Allah mah bilangnya ay hamba tuh. Allah manggilnya hamba. Manggilnya mah hamba, tetap manggil kesayangan hamba. Kalau pengen balik lagi itu Allah seneng banget. Allah tuh seneng banget. Maka jangan berbangga diri kalau misalnya kita nih lulusan dari pondok. Maaf. Kita itu nanti ditokohkan dan dimuliakan, ditinggikan oleh masyarakat karena berstatus lulusan pesantren. Kan image atau penilaian dari manusia, masyarakat, bahwa anak pesantren itu baik-baik, soleh, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, hafalannya banyak, ngerti ilmu agama. Awas, hati-hati itu. Awas. Nanti pas udah pulang, tangan kita diciumin sama orang. Ya, tangan kita diciumin. Pas tangan kita diciumin, cium. Waduh, udah dibulak-balik tangannya. Apalagi kalau udah naik haji, udah Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok. Panggil Ustadz, panggil Ustazah, panggil Kiai, panggil Bu Nyai. Dicium tangannya, bahkan diamplopin gitu pas lagi salam tempel gitu. Pas lagi dicium tangannya, oh dia berbangga diri, oh saya mah pantes dicium tangannya begini. Saya mah pantes, lah orang ilmu saya banyak. Orang saya rajin tahajud, soalnya duha saya mah. Ngomong kayak gitu di hatinya gertek gitu. Hati-hati, 10 orang cium tangan kepada kalian kemudian terbesit perkataan seperti itu, awas, dosa mereka yang cium tangan pindah kepada kalian. Awas, hati-hati. Ya, awas, hati-hati. Kita makan dilihat sama orang baik karena ditutup aibnya oleh Allah. Dosa-dosa kita lakukan kan banyak. Banyak. Kelalaian-kelalaian yang pernah kita lakukan juga banyak. Namun juga jangan pas orang pengen, nanti pas ditokohkan lo jadi ustazah, jadi ustadz, ada orang pengen cium tangan, ulah. Jangan. Pengen dikata apa? Pengen dikata tawadu. Pengen dikata tawadu artinya takabur. Karena udah kata pengen kata tawadu, dia mah nggak dicium tangannya, rendah hati dia mah. Wah, takabur itu, takabur. Udah sombong. Maka bagaimana? Biarin orang cium tangan ke kita, namun kita niat mah ya Allah, ini malah punya Engkau ya Allah. Ilmu mah milik Engkau, apa mah titipan doang. Cuma disuruh ngamalin sama ngajarin udah. Selebihnya nanti akan kembali kepada Allah. Paham ya? Jelas ya? Nah, kemudian poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Allah menyembunyikan kemarahannya. Terus jangan meremehkan dosa sekecil apapun, karena kita tidak tahu dosa manakah yang membuat Allah murka dan benci terhadap diri kita. Astu, kalau Allah udah benci kita, kalau Allah udah ngebiarin kita, apa bahasanya, dikasih kenikmatan terus menerus namun tidak dikasih ujian, apa namanya, istidraj. Itu yang paling ngeri itu. Allah tetap kasih kita kesehatan, Allah tetap kasih kita panjang umur, Allah tetap kasih kita rezeki. Kemudian banyak orang yang resep sama kita, seneng sama kita, namun hakikatnya kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, kita jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu
Allah membiarkan hambanya berlarut-larut di dalam dosa, sehingga pada suatu saat nanti dicabut oleh Allah, rasanya sakit dahsyat luar biasa. Itu tuh yang paling ngeri. Dan ketika kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah, dosa juga kan tidak ditampakkan oleh Allah. Kita nampak nggak dosa? Nggak nampak dosa, nggak nampak. Lah kalau dosa nampak mah tadi sama kayak surga, enak banget. Misalnya hari ini dosanya masih dikit, Pak. Ya, dosanya masih dikit. Baru segenggaman dosa nih kita nih. Kalau ditampakkan dosa itu baru segenggaman dosa kita, maka kita nanti melakukan kenikmatan yang sifatnya fana. Wah, kalau misalnya dosanya udah banyak, udah numpuk, baru udah bertaubat kepada Allah. Wa atubu ilaihi, astagfirullah. Lah enak banget ya kalau misalnya pahala sama dosa ditampakin, enak kan kira-kira? Tapi tenang gak hidup kita? Gak akan tenang. Maka itu Allah tuh punya sifat rahmat kayak gitu. Allah tuh gak nampakin pahala kita, Allah tidak menampakkan dosa kita. Ya. Dan kalau misalnya kita banyak dosa, jangan menyerah. Don't give up. Semangat. Tenang aja. Kalau kita misalnya pernah nggak ngalamin gini? Jangan jadi wali Allah ketika berada di dalam keramaian. Jangan jadi wali Allah ketika berada di keramaian, namun kau malah menjadi musuhnya Allah di kala sendirian. Menjadi wali Allah di kala keramaian, namun menjadi musuhnya Allah ketika berada dalam kesendirian. Apa maknanya? Jangan jadi orang yang bermuka dua, berlidah dua, atau berlisan dua. Di saat keramaian seperti ini, ya, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang hal-hal sehingga orang lain menganggap dirinya sangat dekat dengan Allah, padahal bukan. Dia itu adalah musuhnya Allah di kala sendirian. Maka minta kepada Allah, ya Allah, taatkanlah hamba baik di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Masa pas lagi rame mah kita jadi wali Allah, pas lagi sendiri jadi musuhnya Allah, jadi temannya setan. Nah, itu akhirnya kata Nabi, nanti ada orang yang sama seperti kalian. Dia ngakuin tahajud, dia sholat duha, sholat 5 waktu, baca Quran. Namun layaknya seperti gunung Uhud, itu tiba-tiba dihinyapkan dan dihilangkan oleh Allah. Itu amal-amalan baiknya dihilangkan nanti ketika di akhirat. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan sendirian. Itu yang paling berat, ya. Apalagi kalau misalnya sekarang nih kita jadi katanya mah kaum rebahan, ya. Jadi kaum rebahan, kebanyakan di kamar, susah untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih senang dengan yang visual daripada yang nyata. Awas itu. Maka alihkan kesibukan kita dengan gawai, dengan gadget kepada hal-hal yang bermanfaat. Alihkan. Ada alika ya? Ini alihkan ya. Jangan sampai kita terlalu terfokuskan dengan gawai sehingga lupa dengan waktu. Nih ya, kalau misalnya nanti kita ditanya sama orang-orang atau ada yang ditanya sama teman kita, Allah ngampuni gak sih dosa-dosa kita?
Sepakatnya kalau Allah ampuni dosa kita walaupun yang kita lakukan begitu besar dosanya. Sepakatnya Allah ampuni. Sepakat. Iya, sepakat. Maka beda tuh kalimat wasari'u dengan fas'au. Tapi artinya sama-sama bersegeralah dan percepatlah. Beda. Kalau wasari'u, engkau mempercepat, mensegerakan tanpa persiapan. Diulang sekali lagi. Kalau wasari'u, engkau menyegerakan, mempercepatkan, ya, tanpa harus persiapan. Sedangkan fas'au, menyegerakan dan mempercepatkan, tapi harus dengan persiapan. Di dalam Quran surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kalau misalnya fas'au ada di kalimat surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kalau misalnya pengen mencari taubatan, pengen cari ampunan Allah, wasari'u, percepat gerakan kita. Nggak usah harus persiapan. Maksud tidak perlu dengan persiapan. Kalau minta taubatan dari Allah, jangan menunggu waktu, jangan menunggu tempat, kapanpun dan dimanapun. Silakan bertaubat kepada Allah. Silakan bertaubat kepada Allah. Jangan harus nunggu waktu. Maka di dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan seorang ulama sufi, wahai anak-anakku, segerakanlah engkau bertaubat kepada Allah. Ingat, karena kematian datangnya cepat. Jangan sampai kita tidak bertaubat, terlambat bertaubat hingga kematian sudah datang terlebih dahulu, sehingga tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah. Na'udzubillahi min. Nah, ini yang ngeri. Ini yang bahaya. Namun kalau misalnya fas'au, mensegerakan dan mempercepat, itu kalau misalnya sholat harus paling rapi, paling terbaik menurut kita. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya, segerakan langkah kita, percepat langkah kita. Nih yang banin nih, yang banin kudu tahu nih, harus tahu. Ya, bahwa setiap hari Jumat itu di depan pintu-pintu masjid ada malaikat mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Mencatat apa? Mencatat nama-nama orang yang datang terlebih dahulu. Malaikat itu tercatat siapa datang duluan. Ya, si Yahya datang duluan, Ikhwan datang duluan, Haikal datang duluan, Noval datang duluan. Dicatat. Wah, Zifan datangnya jam 10:30. Itu nanti dicatat sama malaikat. Namun bagi orang nanti nih sudah mulai ditutup catatan malaikat tersebut kapan? Ketika seorang khatib sudah mengatakan, "Faya ibadallah, usi wa nafsikum wa iyaya bitaqwallah." Lah, udah mulai tutup. Udah enggak bagian kita. Nah, yang lebih istimewa lagi, ya, kita datang duluan, pulang belakangan. Karena selama masih ada hamba Allah di dalam masjid, catatannya setelah sholat Jumat, maka malaikat itu menunggu. Karena setiap kita masuk masjid didampingi dengan malaikat. Nih kita nih dapat malaikat nih satu-satu. Nah, apa yang kita lakukan ketika sedang sholat Jumat, itulah yang dicatat oleh malaikat yang menemani kita di saat kita sholat Jumat. Punten kalau misalnya kita sedang ada khatib, ya, menyampaikan khutbahnya, kita malah tidur, awas, rugi, ya, rugi, waduh, rugi itu.
Bukan mendapatkan pahala mendengarkan doang, tapi malah kesia-siaan. Nah, nanti setelah kita pulang meninggalkan masjid ini, itu malaikat-malaikat ngumpul pada satu tempat. Saat itu melihat siapakah yang datangnya belakangan. Ketika yang datangnya belakangan, kemudian dia berbicara tentang keimanan, ketakwaan, dan membahas tentang ilmu, hal-hal yang bermanfaat dia sampaikan di masjid, berbicara. Maka itulah pahala-pahala tadi orang yang didapatkan ketika selesai sholat Jumat, itu ditumpahkan kepada orang yang yang pulangnya belakangan. Itu nikmat banget. Dapat pahala apa nih? Nikmat, gampang. Paham nih sampai sini ya? Arti? Yang terakhir, Allah menyembunyikan walinya. Maka jangan meremehkan siapapun. Teman-teman pernah nggak lagi ngelihat ODGJ? Tahu kan ODGJ? Nah, terbesit hatinya, nih. Mulutnya nggak ngomong, hatinya ngomong gini, idih alah. Itu orang kumbal banget, bau lagi, rambutnya acak adul, mukanya geseng ireng, ngomong sendirian. Ya, punten, bahkan sampai ada aurat yang kelihatan, idih Allah. Bahkan dulu pernah jangan-jangan kita salah satu pelakunya yang ngatain orang gila. Jangan-jangan kita pelakunya tuh. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Ada yang pernah ngatain orang gila? Patir. Nah, awas. Halo. Ya, awas. Belajarkan mafuzatnya. La tahtakir falikulli syai'in. Waduh, kita tahu tuh jangan merendahkan sesuatu. Kita melihat ODGJ, punten mungkin yang orang Bojong, orang ini istiqomah nih, ya. Ada orang Bojong di sini banyak ya. Nah, di pintu kereta, nah ada orang istiqomah tuh, megang-megang botol aqua, cek. Nggak nyanyi, nggak apa, ketek tuh ada tuh. Mungkin ada orang Bojong gede tuh yang di situ tuh. Ya, dia ngitar setiap mobil one by one satu-satu. Tek. Cuman modalnya apa? Modal botol kosong dia punya tek. Ada nggak? Ada. Nah, itu jangan kita remehin tuh. Nggak boleh kita remehin. Bisa jadi tingkat kemuliaannya lebih tinggi daripada kita yang otaknya waras. Karena luar biasanya Allah, ya. Sampai nggak dikasih tahu gitu walinya Allah. Kalau misalnya tahu walinya Allah mah ya dia wali Allah, dia orang gila kita cium lah, cium. Maka yang tahu wali itu la ya'riful wali illa biwali. Yang tahu wali dengan wali itu cuma wali itu sendiri. Pernah suatu ketika Abdurrahman Wahid yang disapa hangat dengan Gus Dur itu pernah pengen hijrah atau pergi ke sebuah daerah, ya ibaratnya keluar kota. Ketemu dengan Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Ya, bin Fuad Al-Musawwa. Akhirnya ngobrol tuh, ketemu, tegur sapa. Terus pas Habib Munzirnya udah pergi, Gus Durnya mau pergi, karena ada ajudan, nama ajudannya Ustaz lupa kiai siapa. Beliau ngomong, jenengan harus tahu, itu wali yang masih muda. Wali masih muda. Namun nanti wafatnya dalam keadaan masih muda juga. Subhanallah, beliau wafat sebelum umur 40 tahun. Ya. Nah, kalau seandainya kalau teman-teman tahu kan yang viral itu, ya,
yang haul terbesar se-Asia yang ada di Kalimantan, tepatnya daerah Martapura, yang Abah Gurus kumpul tuh, ya, yang Abah Gurus kumpul. Semasa hidupnya beliau itu kan pakai bajunya gamis, pakai jubah, dalaman kaosnya pakai kaos oblong putih. Itu kalau misalnya kata orang-orang yang dulu pernah dekat dengan beliau, beliau itu harumnya luar biasa, melebihi misik. Luar biasa. Nah, akhirnya ada seseorang lah, seorang ibu bertanya kepada beliau, "Wahai guru, kenapa kau," Abah manggilnya mah Abah, "Wahai Abah, kenapa bisa wangi banget ya Abah ya?" Wanginya bukan karena minyak wangi. Jadi setiap beliau mentanggalkan bajunya, ya, melepaskan bajunya, itu selalu wangi bajunya. Baju kaos putih itu sama gamis nggak pernah hilang, nggak pernah hilang. Kata Abah, ya gimana saya nggak wangi, orang saya dideketin sama Rasulullah, orang saya langsung dipeluk sama Rasul, gimana saya nggak wangi? Sedangkan kita tahu cerita tersebut, ketika Rasulullah sedang keringetan, itu kan minyaknya luar biasa, keringatannya beliau harum. Abah Gurus kumpul gitu. Yang dihadirin, coba ini baru perkiraan 4 juta orang. Bahkan yang Ustadz lihat itu mall dijadikan tempat haul di Kalimantan itu. Mall. Subhanallah. Karena beliau wali abdal, wali yang tertinggi. Ya, beliau wali a'zam yang tertinggi. Salah satu wali yang tertinggi. Dan subhanallah, guru kita, ya, ada yang langsung belajar dengan beliau. Ada. Nama beliau Ustadz Muhammad Safruddin. Beliau belajar dengan Abah Guru sekumpul di saat Abah Guru sekumpul udah wafat. Beliau belajarnya di alam ruh. Abah Guru sekumpul itu tafsir Jalalain hatam sudah hafal di luar otak. Jadi kalau nerangin kitab tafsir Jalalain nggak ngebaca. Nah, ternyata Ustadz Muhammad Safruddin itu belajar kitab tafsir Jalalain sama Abah Guru sekumpul. Itu first time, pertemuan pertama kali di bulan Ramadan ketika di Masjid Jakarta. Beliau lagi itikaf, lagi zikir, duduk, tiba-tiba didatangi sama Abah Guru sekumpul. Kata Ustadz Safruddin, "Wahai Abah, izinkan saya jadi muridnya Abah." Dipeluk langsung sama Abah Guru sekumpul. "Sidin mau udah jadi murid Abah." Sidin atau Sidin? "Kamu mau udah jadi murid Abah?" Gitu. Setelah itu beliau belajar terus sama Abah Guru sekumpul. Padahal beliau udah wafat. Tuh, cerita-cerita wali-wali Allah. Mohon maaf kalau ya yang sedang terjadi, ulama-ulama kita difitnah. Yang menceritakan hal tersebut seperti itu disebut dengan khurafat, cerita dongeng, PA. Ya. Karena tidak yakin dengan karomah dan maunah. Kalau diceritakan hal tersebut khurafat, ya Allah, dibuat dongeng. Nah, ya Allah, salah satunya ulama kita nih yang dikata khurafat nih, ya. Kata khurafat, Gus Baha dikata khurafat. Penyelewengan, ya. Penyelewengan adalah Ustaz Adi Hidayat. Dan masyayikh lain yang ada di Timur Tengah itu difitnah sekarang teman-teman semua. Difitnah oleh orang-orang yang tidak paham agama, baru belajar agama namun dengan gampangnya menyalahkan orang lain. Maka disitulah peran kita mengambil peran menjadi seorang santri. Bahwa tantangan ke depan ini justru sangat luar biasa dan besar.
Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, nunggu kapan? Allah, Ustadz nyesel di umur sekarang. Kenapa? Dulu semasa jadi santri tidak belajar sungguh-sungguh, tidak ngafal Quran sungguh-sungguh, tidak ngafal hadis sungguh-sungguh, tidak ngafal mufradat baik dari bahasa Inggris, bahasa Arab, tidak sungguh-sungguh. Ustadz masih ingat kata Bu Aini, Miss Aini ngajar bahasa Inggris, Muslim itu akan terpandang jika paham dan jago lihai dalam berbicara bahasa Inggris. Akan terpandang. Itu banyak ya teman-teman semua tuh. Makanya kalau saya tuh paling senang baca buku tentang gituan, tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa. Perjuangan beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ada aja hambatannya. Dan salah satu halnya yang menghambat diri kita untuk dekat dengan Allah karena dosa yang kita lakukan, itu menghambat. Sehingga ada space antara kita dengan Allah, terjarak. Maka berusaha mengontrol apa? Salah satunya mengontrol hawa nafsu. Itu yang paling berat. Mengontrol hawa nafsu itu paling berat. Ya, mengontrol hawa nafsu. Pernah nggak di masa sekarang ngalamin kayaknya mah bingung mau kemana ini, selalu dibuat keresahan di hati itu. Hati-hati. Alladzi yuwaswisu fi setan yang paling seneng gitu, membuat kita jadi nggak betah ya di pondok. Capek banget ya belajar mah. Mana cuma lingkupannya segitu-gitu doang. Benar gak? Iya, pengen kesini izin dulu, pengen ke sana izin dulu, apa-apa izin. Itu dibuat sengaja, itu dibuat keresahan sama setan. Nanti kalau misalnya kita udah nggak kuat, ya udah kharij, udah keluar lah. Udah nggak jalan alternatif lain, pengen kebebasan nih. Nanti setelah itu nyesel, ya tadi mah kenapa ya di pondok pesantren nggak sampai 6 tahun nggak belajar sungguh-sungguh. Okay. Ya, itu luar biasa. Maka saya saranin sama teman-teman semua, walaupun kemarin lagi liburan, jangan lupa sama duduk di majelis ilmu. Duduk majelis ilmu memang kayaknya mah bosen, boring gitu bagi orang-orang yang belum dapat nikmat untuk menuntut ilmu. Tapi kalau udah dikasih nikmat, enak banget. Sampai bisa tidur di majelis ilmu. Kalau udah tidur di majelis ilmu dapat nikmat. Ya Allah, enak gak tidur ketika lagi belajar? Coba posisi paling enak tidur itu pas kapan tuh? Kalau misalnya tidur pas lagi malam hari di atas kasur empuk, megang guling, kemudian pala ditahan dengan bantal, kemudian badan diselimuti, lah itu mah enak, biasa, wajar. Pakai AC atau pakai kipas yang ukurannya segitu tuh, buat kita sendirian satu ruangan, nikmat tidur, itu mah hal yang biasa. Namun nikmat yang tiada taranya bagi seorang santri, tidur ketika sedang belajar. Wah, paling nikmat. Dan Ustadz ngalamin sendiri tuh, duduk begini doang aja bisa tidur. Nikmat namanya. Itu belum tentu diwariskan kepada orang-orang yang tidak belajar. Cuman diperuntukkan bagi orang yang belajar, dan khususnya bagi para santri. Gini aja bisa tidur ya. Aduh, enak banget. Ini kita modal gini doang nih. Ini modal 2 tangan gini. Bisa tidur? Bisa nggak? Bisa. Ini ada tembok nih. Pala kita diginiin ke tembok. Bisa tidur nggak? Bisa. Ya Allah, nikmat banget. Alhamdulillah. Ayo berusaha ya, semangat belajarnya. Karena salah satu ya keistimewaan orang yang suka atau sering duduk di majelis ilmu itu lebih utama dari 70.000 rakaat kita kerjakan. Lebih baik daripada 70.000 menjenguk orang sakit, dan lebih baik daripada 70.000 mengantar jenazah. Cuman duduk di majelis ilmu, wah udah terwakilkan tuh semuanya. Cuman duduk dengerin, ya. Cuman duduk dengerin.
Kalau bisa ikut baca. Cuma duduk doang. Ya Allah, semoga kita termasuk hamba Allah yang cinta dengan ilmu. Ya Allah, jadikanlah kami seorang hamba-Mu yang cinta terhadap orang-orang soleh. Dan jadikanlah kami termasuk bagian dari mereka. Dan jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang istiqomah di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kun aliman au mustami'an, kun aliman wa muta'aliman wa mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Ya, jadi penuntut ilmu lah. Kalau nggak jadi guru, kalau misalnya kita jadi penuntut ilmu jadi guru nggak bisa, ya cuma dengerin ya, ngaji nguping. Kayak gini nih sebutannya ngaji nguping kan. Cuma ngedengerin doang. Kalau misalnya yang penting dicatat. Nah kalau misalnya ngaji nguping nggak sempat juga, muhibban, minimal kita cintai orang-orang yang menuntut ilmu, cintai orang-orang yang jadi seorang guru. Cintai, udah cuman cintai doang, udah termasuk golongan mereka. Enak gak? Nah semalam itu Ustadz Safruddin ngomong. Beliau ngomong kayak gini. Ini Ustadz hanya perantara menyampaikan makalah dari beliau. Dan saksinya nanti kalian gak tahu ini kapan. Nanti Masjid Abu Bakar yang kecil bentuknya, ukurannya, itu akan menjadi Islamic Center, menjadi pusatnya Islam di situ. Tapi nggak tahu maksud dari makalahnya pusat apa beliau, karena beliau nggak rinci lagi. Tapi nggak tahu kata beliau, saya nggak tahu kapan itu terjadi, waktunya kapan saya tidak tahu. Karena kata beliau itu saya udah dikasih gambaran, ya gambaran bahwa nanti ini akan jadi pusatnya Islam. Mungkin di Bojonggede atau di Bogor, nggak tahu. Beliau nyampaikan gini, akan jadi pusatnya. Kata beliau ini saksikan ya, saksikan. Itu beliau ngomong pas kita lagi makan. Jadi setelah zikir ada makan bersamanya, saksikan. Saya ngomongnya gini, kata beliau, subhanallah. Dan ternyata nanti insya Allah pas lagi milad saya akan bawa urutan daripada zikir-zikir yang beliau bacakan ketika malam Jumat itu. Karena kata beliau lebaran saya itu ada 3. Lebaran saya itu ada 3. Lebaran pertama Idul Fitri, kemudian kedua Idul Adha, dan lebaran saya setiap minggu, setiap di malam Jumat itu lebaran saya. Tahu beliau gitu. Ya Allah. Nah itu setiap zikir-zikir yang beliau baca ternyata punya latar belakang atau historis, punya cerita. Jadi perjalanan spiritual beliau di alam ruh itu luar biasa. Maka beruntung teman-teman santri, halo, kelas 3 udah belajar tafsir Jalalain? Belajarnya sama siapa? Kelas 10 udah belajar? Sama siapa? Yang kelas 11 sama siapa? Kelas 12? Nah, kalau misalnya kita udah dapat guru kayak gitu tuh, wah itu sulit tuh dapat guru gitu. Karena guru yang kayak gitu tuh biasanya lebih kepada hati. Coba kalau beliau ngajar, ngantuk nggak? Ngantuk. Kenapa bisa ngantuk? Karena beliau tuh nyampe ini pelan-pelan. Mungkin yang tidur jarang banget dia tegurin. Disitulah anak belajar ya, bahwa kita bukan membiarkan santri itu tidak paham dan tidak mengerti, namun biarkanlah ia terlelap di dalam kenikmatannya. Jarang banget itu beliau tegur, paling ketika lagi beliau daur aja tuh baru dikasih tahu, itu nulis belum? Ya. Kalau misalnya belum nulis baru nanti suruh maju. Kalau misalnya nggak bisa nanti luar biasa tuh beliau. Kalau beliau ngajar ya Allah lembut banget. Mata beliau mah merem mulu ya. Ya. Kalau beliau ngajar matanya merem mulu ya. Ya. Tuh.
Coba perhatiin Nopal kalau lagi ngajar, mata lu merem mulu. Nggak tahu tentang apa tuh. Kalau lagi zikir tuh, kan tingkatan zikir beliau ini. Ya, tingkatan zikir beliau itu ada 3 lagunya. Pertama seperti umum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti temponya cepat, agak dipercepat dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti baru yang ketiga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kata beliau tingkatan itu bukan sembarangan. Itu proses pencabutan nyawa kita. Proses pencabutan nyawa itu 3 kali tahapnya. Tak, tak, tak. Nah, luar biasa. Kita punya guru gitu tuh. Dan beliau tuh sanadnya, kalau misalnya ada orang Tasik di sini, ada orang Tasik nggak? Nah, itu beliau sanad keilmuannya nyambung ke Abah Anom. Abah Anom punya bapak namanya Abah Sepuh. Abah Sepuh berangkat ke Bangkalan, Madura. Ya, berangkat ini sebagai penutup. Ya. Berangkat ke Madura, ketemu Syekh Khalil Bangkalan, guru daripada 2 ulama besar yang mendirikan ormas besar. Yang pertama Ki Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan. Itu satu guru satu sanad. Nah, selesai mendapat wejangan dari Syekh Khalil Bangkalan, Abah Sepuh pamit pulang. Pamit pulang ke Cirebon itu. Ya, pas mau pulang, kan tadi berangkatnya lewat jalur darat. Pas mau pulang kata Syekh Khalil, jangan lewat jalur darat, lewat jalur laut. Diantarkan sampai tepi laut itu. Dikasih, saya naik apa Kiai? Gitu. Ini naik sampan, naik perahu. Naik perahu tapi tidak ada dayungnya. Pas lagi nggak ada dayungnya, beliau dapat amalan. Amalannya sholawat Bani Hashim. Ya, beliau bacakan, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Pas lagi baca kayak gitu tuh, tiba-tiba sampan jalan, nggak pakai dayung, nggak ada mesin, jalan sampai Cirebon. Nah, itu dipraktikkan juga sama Ustaz Safruddin. Lo praktekin ketika mau jalan, ya, mau jalan ke sebuah desa, saya lupa nama desanya apa, beliau cerita itu. Tiba-tiba motor tuh berhenti, mati, kehabisan bensin di tengah-tengah hutan sendirian. Dulu. Nah, beliau teringat dengan kisahnya Abah Sepuh. Beliau baca, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Motornya jalan. Sampai mana? Sampai pom bensin. Udah sampai pom bensin, ternyata jarak tempuhnya lumayan. Tengah-tengah hutan, nyari pom bensin itu harus di kota. Sampai itu bensin udah nggak ada. Tapi pas lagi udah sampai di pom bensin baru mati. Itu luar biasanya guru kita tuh. Dan masih banyak cerita-cerita beliau. Ya, nanti lain kali saya cerita tentang perjalanan kehidupan seorang Abi Faisal. Saya ceritain tuh. Tuh beliau juga punya, Abi tuh punya kisah-kisah seru juga. Ya mungkin nanti ini nggak boleh direkam. Udah buat teman-teman aja internal gitu. Ini jangan diupload ya. Jangan diupload. Udah biarin aja. Ya. Tuh luar biasa. Pokoknya kita punya guru-guru yang hebat-hebat.
Ya mungkin menurut kalian ya biasa aja. Karena gitu, mata kita itu masih dipenuhi dengan dosa. Jelas? Paham? Kita akhiri pertemuan kita kali ini ya dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wa ighfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna واغفر لنا ذنوبنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته